Lalu kita bisa beli harga makanan, harga bahan pokok, kita bisa membeli suatu makanan, suatu sembako, suatu bahan pokok, itu juga diatur dalam kebijakan ini di politik. Jalan tol ini pengerjaannya menurut saya cukup bikin ketawa ya. Karena jalan tolnya jelek juga, bolong-bolong gitu. Akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang cukup hebat. Kalau kita berkaca ke sejarah, ke yang dulu, banyak tokoh-tokoh nasional yang lahirnya dari Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atari Gauti Ardi, anggota DPR RI Komisi 5 dari Partai Amanat Nasional, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Minang 1 di sini, terima kasih kepada seluruh tim yang sudah datang ke jauh-jauh ya ke Kabupaten Solo dari Kota Padang. Terima kasih. Assalamualaikum kepada seluruh Dunsana Minang 1 yang sedang menonton. Awalnya memang bagi anak muda ya, terutama perempuan dari Sumatera Barat pula, masuk ke dunia politik itu suatu hal yang kurang kurang biasa gitu, cukup extraordinary. Nah, jadi saya juga awalnya takut. Waktu itu saya masih sangat muda ya. Dulu pertama gabung itu berbeda partai dengan sekarang. Dulu awal-awal itu sempat maju tahun 2014. Tapi itu bukan maju yang betul-betul maju, hanya pengen tahu seperti apa sih gitu. Pengen coba-coba aja, ibaratnya celup-celup kaki di air gitu. Waktu itu umur saya itu masih 22 tahun. Bagi saya waktu itu sangat menyeramkan karena penuh dengan, ya masih lugu ya, penuh dengan intrik-intrik, penuh dengan ya kurang baik lah gitu image-nya pada saat itu di mata saya. Apalagi dengan banyaknya media yang mengatakan, oh DPR itu seperti ini, DPR itu begini, begitu gitu. Rasanya males lah gitu gabung dunia politik. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, saya melihat kondisi kampung saya gitu. Itu terbangun saya bahwa loh, kok jauh berbeda ya dengan kabupaten-kabupaten lainnya gitu. Saya pengen kampung saya juga bisa jadi, ya kalau bisa mimpinya harus tinggi semaju Jakarta gitu. Jadi awalnya ada panggilan sih lebih tepatnya ya. Saya juga nggak bisa jelaskan, tetapi memang hati saya tergerak melihat kampung saya sendiri gitu. Melihat Kabupaten Solo pada khususnya, melihat Sumatera Barat pada umumnya gitu. Jadi saya terpanggil untuk bagaimana caranya bisa berkontribusi yang lebih untuk kampung saya sendiri gitu. Jadi waktu itu saya melihat bagaimana saya berkontribusi yang lebih. Kalau cuma pengusaha, mungkin buka lapangan kerja sedikit-sedikit bisa kita bantulah masyarakat di kampung saya. Tapi yang paling menurut saya usaha yang paling maksimal adalah bergabung di dalam politik itu sendiri. Karena politik ini yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa duduk di sini wawancara, ini diatur dalam politik. Lalu kita bisa beli harga makanan, harga bahan pokok, kita bisa membeli suatu makanan, suatu sembako, suatu bahan pokok, itu juga diatur dalam kebijakan ini di politik sekali lagi. Jadi saya ingin bergabung dalam kelompok decision making untuk membuat entah itu kebijakan-kebijakan, mengatur dan sebagainya macamnya. Jadi awalnya dalam politik yaitu. Makanya karena sudah ada panggilan hati, buat saya itu nggak menakutkan lagi gitu. Saya termasuk yang udah tabrak terus gitu. Sebagai generasi muda saya merasa ya saya bisa gitu. Saya belajar dari banyak pihak ya, senior-senior di partai gitu.
Saya masuk partai, saya belajar dari senior-senior saya di partai. Saya di rumah melihat sosok dari orang tua. Saya belajar dari kanan kiri, saya terus perbaiki diri, akhirnya saya terus beranikan diri untuk maju di dunia politik. Jadi awalnya yaitu dulu, perbaiki kualitas diri dulu gitu. Jadi awal saya maju tahun 2019 ini yang saya betul-betul turun itu banyak yang memandang sebelah mata. Ada yang menganggap oh karena orang tuanya gitu, wajarlah seperti itu, asumsi-asumsi. Lalu juga ada yang menganggap bisa apa gitu, anak masih muda, perempuan pula gitu. Jadi ada stigma-stigma yang begitu gitu. Bahkan Hamin satu pemilihan saya dapat kabar dari Jakarta bahwa hasil survei saya itu suara keempat dari PAN ya, bukan se-Sumatera Barat. Dari PAN itu saya dari survei suara keempat. Iya, di dapil saya sendiri di Sumatera Barat 1 gitu. Jadi itu semua orang udah down, di sekeliling saya udah down. Tapi saya sekali lagi yakin gitu. Dengan cara saya kemarin, penyampaian saya ke masyarakat gitu. Dan saya juga sudah berikhtiar ya. Udah berdoa segala macam ya insya Allah kalau memang dipercayakan ya saya duduk gitu. Entah kenapa ada suatu keyakinan aja gitu yang meyakinkan bahwa ayo kita pasti bisa gitu. Jadi ya cukup survei itu tuh yang awal-awalnya sempat bikin down gitu. Ya kita nggak bisa merubah pandangan orang ya. Gitu. Saya juga nggak mau terlalu ngurusin yang begitu gitu. Sekarang saya fokus aja bagaimana saya bisa terus membuktikan atau membawa uh, sesuatu lah untuk masyarakat. Saya bisa membangun kampung saya. Jadi fokusnya kita alihkan gitu. Kalau saya fokusnya saya alihkan. Orang mau berkata itu ya nggak apa-apa silahkan. Mau berasumsi apa. Tapi yang penting dari sayanya ya saya terus bekerja dengan sungguh-sungguh membawa program-program, membawa pembangunan untuk kampung saya. Dan alhamdulillah sudah 2 tahun saya menjabat, hampir ratusan miliar saya bawa ke Sumatera Barat ini. Ya, merasa di Sumatera Barat ini yang paling perlu diperbaiki, yang perlu diperhatikan itu di bidang infrastrukturnya. Karena infrastruktur inilah yang menjadi sumbernya. Jadi kalau misalnya infrastruktur diperbaiki, otomatis nantinya masyarakat kita yang bertani, berkebun segala macam itu cost-nya lebih rendah gitu. Jadi memang mereka sangat membutuhkan dari perbaikan dari infrastruktur ini. Makanya dan juga keluhan-keluhan banyaklah di bidang infrastruktur, entah itu mereka butuh pembangunan untuk jembatan menyambungkan sekolah dengan nagari, atau akses-akses jalan usaha tani, atau bahkan mereka perlu irigasi dan sebagainya macamnya. Jadi memang yang saya fokuskan sekarang ini di bidang infrastrukturnya dulu. Nah, contohnya banyak itu jalan-jalan usaha tani yang saya bantu sekarang, termasuk juga irigasi puluhan miliar saya bawa tersebar dari Damas Raya sampai ke pesisir gitu. Lalu juga kemarin kalau masalah jalan, alhamdulillah hampir 100 miliar kemarin saya anggarkan itu untuk perbaikan jalan nasional. Jadi saya banyak dengar kabar bahwa kalau dari Jambi mau masuk ke Sumatera Barat, di Jambi tidur. Sampai Sumatera Barat tiba-tiba kebangun karena jalannya gujluk-gujluk gitu. Ini kan malu saya gitu. Loh kok Sumatera Barat bisa kalah dengan tetangganya gitu. Jadi alhamdulillah preservasi jalan itu sudah saya perjuangkan kemarin. Cukup bangga juga akhirnya jalan Muaro Kalaban batas Jambi, Muaro Kalaban batas Riau, Damas Raya itu sudah sedang diperbaiki ya, sedang diperbaiki. Itu saya yang menunjuk kemarin ininya itu. Belum ya, karena menurut saya ini PR-nya nggak setahun 2 tahun gitu. Masih banyak daerah. Kalau cita-cita saya mas semua merata gitu. Pasti pengennya semua merata. Kita lihat sekarang ini kabupaten-kabupaten di Sumatera Barat ini walaupun
menurut data sudah maju, tapi kalau kita turun langsung sebenarnya majunya di mana? Gitu. Jadi hanya di data, entah data siapa yang bikin sudah maju kabupaten. Katanya sekarang di Sumatera Barat ini menurut data Kementerian Desa, itu Kabupaten Mentawai aja yang belum maju. Coba kita lihat Solo Selatan. Buka mata kita, udah maju apa belum? Belum. Pesisir, belum begitu maju. Mana lagi? Kabupaten Solo aja nggak maju, masih ada nagari seperti Garabak Data yang jalannya masih lumpur. Maju dari mana? Gitu. Jadi memang ini PR-nya menurut saya sih masih jauh dari idealnya dalam cita-cita saya. Kalau saya pribadi, saya nggak bisa berbicara mewakili yang lain. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah pandang bulu. Saya nggak pernah memandang, oh ini dari partai ini, bupatinya apa ini. Kalau bagi saya itu tadi, yang penting kita bangun dulu ini kampungnya. Bahkan ada yang bukan dapil saya, Sumbar 2, bupatinya ngubungin saya nggak masalah, ayo saya bantu, saya sama-sama, bukan dapil saya gitu, Sumbar 2. Jadi kalau menurut saya, balik lagi tujuannya kan saya duduk ini untuk membangun kampung. Bukan membangun image si A, si B, atau partai A, partai B, enggak. Kita membangun kampung ini. Jadi buat saya yang namanya program untuk masyarakat ya, kenapa harus pilih-pilih gitu. Memang untuk membenahi daerah itu kan nggak bisa DPR-nya aja, nggak bisa DPRD-nya aja ngandelin pokirnya misalnya, nggak bisa ngandelin bupatinya aja langsung ke menteri gitu. Kayak menteri PU aja kalau bisa program bupatinya ngajuin pasti lewat saya dulu anggota DPR-nya gitu. Jadi memang perlu sinergi, perlu sinkronisasi dari atas sampai ke bawah gitu. Kalau masih ada yang pilih-pilih ya saya sayangkan ya, karena ya itu tadi balik lagi nggak bisa kerja masing-masing. Ya, kalau saya sebenarnya yang mulai ya kepala daerah ya. Karena yang mengerti kebutuhan daerah kan kepala daerahnya. Data semua dipegang oleh kepala daerah. Kayak saya kemarin, saya banyak program di tempat-tempat ini yang mengajukan itu, mohon maaf saya belum waktu itu belum dihubungi oleh kepala daerahnya, jadi masih anggota DPRD-nya gitu. Ngusulkan, oh misalnya butuh ini di sini gitu, pasar serikat di sini apa ini gitu. Nah, jadi menurut saya sekali lagi kepala daerahnya harus aktif gitu. Nggak bisa cuma langsung ke menteri aja gitu. Jadi memang perlu dorongan dari anggota dewannya. Karena kenapa? Karena gini, kalau DPRD provinsi kan dia mitra dengan dinas. Kalau saya mitranya dengan kementerian. Jadi kementerian itu anggarannya kan dari saya, dari DPR yang ketok palunya gitu. APBN yang sudah disetujui oleh DPR dan presiden nanti baru dialirkan ke kementerian. Tetap jadi intinya kementerian dengan DPR ini dia bermitra, terkoneksi gitu. Isunya banyak nih ya. Jadi kalau dari pandangan saya, isu yang paling ini kan masalah kemarin itu sebenarnya jalan tol ini sudah 3 tahun ya. Prosesnya segitu-segitu aja gitu. Memang kemarin itu terkendala dari pembebasan lahannya. Mungkin masih banyak persepsi-persepsi atau misalnya anggapan-anggapan di masyarakat bahwa oh ini apa sih manfaatnya gitu. Memang kita terkendala di situ. Kalau kita lihat contoh dari Pekanbaru, jalan tol itu kan sudah selesai. Sudah. Sudah selesai. Cuma yang Padang si cincin ini aja kan yang bermasalah. Memang saya rasa perlu kita pertanyakan kepada BPN-nya juga gitu. Jadi dari pemerintah provinsi juga kita perlu pertanyakan gitu bagaimana proses untuk kebebasan lahan ini. Karena kalau masalah itu kan adanya di provinsi. Nah, jadi memang saya sayangkan sekali 2021 ini sementara harus di-pause dulu. Bukan diberhentikan total tapi ditahan dulu. Jadi anggaran karena anggarannya terbatas dari Kementerian Keuangan untuk dari utama karyanya juga
PMN-nya juga berkurang karena ada refocusing gitu. Jadi memang anggaran yang sudah ada, sudah dipegang ini dialihkan ke yang sudah lahan yang sudah bebas dulu. Tapi saya pertanyakan juga sebenarnya ini mau saya bahas juga nanti di rapat. Jalan tol ini pengerjaannya menurut saya cukup bikin ketawa ya. Karena jalan tolnya jelek juga, bolong-bolong gitu. Ini harus jadi perhatian juga gitu. Bahwa ya jalan tol Sumatera coba perhatikan itu jalannya masih bolong-bolong juga padahal jalan tol baru. Nah, jadi di keluar Padang itu kan dia bolong-bolong juga itu jalan tolnya. Coba perhatikan, masuk tol Sumatera itu pasti bolong-bolong jalannya. Jadi jalan kalau misalnya dia berangkat dari Lampung mau ke Padang ini, jalan tolnya itu masih bolong-bolong. Masih bolong-bolong. Jadi memang harus jadi perhatian juga. Ini nanti saya ingatkan juga bahwa yang kita lihat prosesnya ini, pembangunan jalan tol ini prosesnya, bukan selesai atau tidak selesai tepat waktu atau tidak tepat waktu. Tapi kita lihat bagaimana proses dan progresnya gitu. Karena kita sayangkan juga tol baru, tapi kok jalannya bolong-bolong gitu. Padahal tol baru. Saya melihat sekarang ini generasi-generasi muda terutama dari Sumatera Barat ya itu sangat hebat menurut saya. Sudah melakukan banyak inovasi-inovasi di bidangnya masing-masing gitu. Di bidang sosial mereka sudah sangat maju ya. Banyak juga kalau kita Sumatera Barat ini kan hobinya merantau. Sekarang sudah banyak anak-anak dari Sumatera Barat yang berantau belajar dari luar, baik di luar Sumatera Barat ataupun dari luar negeri, mereka balik ke kampungnya untuk berkontribusi untuk kampungnya gitu. Entah nanti mereka mau maju di bidang politik kah atau mereka mau berkontribusi di bidang pengusaha, ekonomi dan sebagainya. Menurut saya sekarang ini dari Sumatera Barat akan banyak muncul tokoh-tokoh muda yang cukup hebat. Kalau kita berkaca ke sejarah ke yang dulu banyak tokoh-tokoh nasional yang lahirnya dari Sumatera Barat. Besok juga menurut saya akan seperti itu gitu. Banyak tokoh-tokoh muda yang akan lahir dari Sumatera Barat ini karena mereka sudah berani menggabungkan wawasannya mereka dengan pengalamannya mereka dengan orang-orang yang terdahulu gitu. Jadi kalau dari Sumatera Barat di kita itu kan adab lebih tinggi daripada ilmu. Nah, jadi mereka pun masih menganut paham itu. Jadi menurut saya mereka akan menjadi tokoh-tokoh yang sangat amazing gitu untuk dalam membangun negara ini ke depannya. Bukan hanya Sumatera Barat, saya yakin juga nanti pasti banyak yang berkontribusi secara nasional gitu. Jadi saya optimis sih dengan tokoh muda sekarang.